Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita boleh beribadah kembali dalam kasih karunia Tuhan. Sebabnya mari saudara menggunakan waktu dengan baik. Walaupun dalam ibadah kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan, tapi itu tidak mengganggu dan konsentrasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, justru sebaliknya lewat momen ini saudara, kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin saudara hari ini sudah siap untuk diberkati. Amin. Siapa yang sudah siap diberkati, mari angkat tangannya saudara. Bagi semuanya sudah siap diberkati. Jadi siapa nanti mungkin terima berkat saudara hari ini lewat firman Tuhan. Kita akan baca firman Allah 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Silakan dibaca. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, Ya. tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Teruskan. Karena itu larilah begitu rupa, Larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Teruskan. menguasai dirinya dalam segala hal. Terus, Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, ya. tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Teruskan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Ya. dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, Teruskan. tetapi aku melatih tubuhku Tetapi aku melatih tubuhku. Terus, dan menguasainya seluruhnya, ya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, Ya. jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Allah kepada kita hari ini adalah memperoleh hadiah. Ya. Jadi kalau sudah ada kata hadiah ini, saudara, ini yang sering direbut oleh manusia. Khususnya yang sedang dalam perlombaan, yang sedang berkompetisi. Mengapa saudara banyak orang ikut dalam kompetisi atau perlombaan pertandingan? Itu tujuan utama mereka karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan piala. Amin. Secara rohani pun saudara dan saya sedang berkompetisi, sedang berlomba, sedang berjuang. Tentunya saudara beda. Kalaupun saudara ada namanya kompetisi atau perlombaan, tapi beda tujuan dan sasaran. Amin. Sasaran kita, tujuan utama iman kekristenan kita adalah untuk mendapatkan mahkota abadi. Apa ini yang dimaksud dengan mahkota abadi? Adalah kemenangan di dalam keselamatan. Amin. Amin. Dengan kata lain, untuk memperoleh hidup ya. Jadi inilah sasaran kita saudara. Goal daripada perlombaan kita dalam iman adalah untuk mencapai garis finish, yaitu Yerusalem baru, kota yang mulia, surga. Jadi arah kita, tujuan kita, sasaran kita berkompetisi dalam iman adalah untuk mendapatkan mahkota abadi. Kalau sudah mengerti kita arah tujuan kita, maka kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan. Tujuan saudara beribadah adalah untuk mendapatkan mahkota, yaitu hidup yang kekal.
Haleluya. Bom di sini bisa dapat, bisa tidak. Namanya bonus. Tapi sasaran utama adalah untuk masuk Yerusalem baru. Sebab kota yang mulia, kota tanpa maaf, kota tanpa penderitaan, kota tanpa kesusahan. Pada di dunia ini saudara sering susah, sering menangis, tapi di sana nanti tidak ada tangis. Di sana tidak ada kekurangan. Di sana tidak ada perselisihan. Haleluya. Di sana hanya ada damai dan sukacita, kebahagiaan yang kekal. Maka inilah tujuan kita. Seperti ayat 25 tadi mengatakan, tiap-tiap orang itu mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, ini garis bawahi, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang apa? Ini hadiah utama yang Tuhan berikan kepada orang yang setia. Kalau yang lain itu hanya hadiah hiburan, hadiah tambahan. Tapi ini adalah hadiah utama. Mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mencapai tujuan akhir, untuk mencapai sasaran itu, saudara. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Memang mencapai tujuan itu, saudara, banyak hal yang mencoba merintangi. Seperti seorang saudara, yaitu olahragawan, ketika dia sedang berlomba lari, banyak hal tantangan yang dihadapi. Ya, mungkin dari temannya berlomba, mungkin dari pencapaian dan lain sebagainya. Dengar juga baik-baik, ketika kita berkompetisi dalam iman kepada Allah, maka saudara ada banyak hal yang dipakai oleh iblis untuk merintangi kita, menghalangi kita. Entah itu penyakit, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah ekonomi, entah apa lagi, saudara. Ada banyak hal yang mencoba merintangi kita, menghalangi kita untuk kita tidak ikut berkompetisi, bahkan supaya kita gagal. Saudara tahu, saya suka dengan olahraga. Dan salah satu hobi saya itu waktu muda masih olahraga. Banyak orang yang bertanding. Tetapi dengar baik-baik, tidak semua ini nanti saat mencapai garis finish, satu persatu gugur, satu persatu gugur, satu persatu gugur. Banyak orang sudah memulai berkompetisi dalam iman, tapi tidak mencapai garis finish, tidak mendapatkan mahkota karena hilang di tengah jalan. Inilah yang merintangi kita. Apa saja yang mencoba merintangi kita? Silakan baca Ibrani 12 ayat yang pertama. Silakan. Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, Karena kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun berlomba
dosa. Betul? Beban dan dosa. Kita bahas sekarang beban. Yang menentang kita adalah beban. Apa ini beban, saudara? Pertama, beban pikiran. Hanya karena beban pikiran, banyak orang, saudara, tidak terkonsentrasi berdoa. Ketika dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pertama-tama yang terganggu apa, saudara? Apa yang terganggu? Pikiran, tidak konsentrasi, tidak fokus lagi, saudara. Dia terus memikirkan masalahnya, dia terus memikirkan pergumulannya, dia terus memikirkan persoalan yang sedang dihadapi. Pertanyaannya, ketika siang malam saudara hanya pikirkan persoalanmu, pertanyaannya, sudahkah selesai? Justru di saat kita tak berdaya itulah, disitulah kesempatan kita berserah kepada Tuhan. Dan di saat kita berserah kepada Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Di saat kita tak berdaya itu, di saat kita tidak mampu lagi melakukan sesuatu tanpa Tuhan, dan kita berserah, di saat itulah pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Amin. Dengan baik-baik beban pikiran yang sering dipakai iblis merintangi, menghalangi perjalanan iman kita. Maka jangan mau pikiranmu dibebani oleh setan. Haleluya. Tadi kita pernah berkata, mari kita menanggalkan beban pikiran. Apalagi beban, saudara, beban hati. Bukan hanya beban pikiran, beban hati juga ada, saudara. Apa itu beban hati? Beban hati itu, saudara, mengalir baik-baik. Ya, mengapa kita sering ada beban hati? Ketika kita, saudara, tersakiti, ketika kita dilukai, ketika kita mendengarkan perkataan orang lalu tersimpan dalam hati kita, itu membuat saudara tidak bersuka cita, membuat saudara tidak bergairah, dan membuat saudara tidak bisa berdoa dan lain sebagainya. Akhirnya kendorlah imanmu dan akibatnya mati imanmu. Beban pikiran adalah ketika kita dikecewakan orang, kita putus asa. Itu beban. Maka jangan mau tersakiti hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar sumber. Jaga hati. Jangan mau tersakiti. Jaga hati, jangan mau terbeban. Haleluya. Jaga hati. Tidak heran ada banyak suami istri yang tidak kompak karena tidak menjaga hati. Ada banyak bersaudara, berfamili, sering berantem, sering berkelahi, sering bertengkar karena tidak jaga hati. Lupa dia bahwa dari hatilah sumber kehidupan. Amsal 4:20. Amsal 4:23 firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Karena dari situlah terpancar kehidupan. sampaikan kepada diri kananmu, mari kita jaga hati. Bilang sama kiri kananmu, kuat suaramu, mari kita jaga hati. Ada yang sedang sakit hati?
Mari kita doa supaya sembuh hati. Haleluya. Sebab itu adalah beban hati. Ketika saudara dan saya masih punya beban hati, sulit untuk berlomba dan tidak akan mencapai garis finish, tidak akan mencapai tujuan sasaran saudara. Maka jaga hati. Haleluya. Haleluya. Kemudian apa lagi yang merintangi kita saudara? Dosa. Saya tidak jabarkan lagi dosa ini. Mengerti kita? Hanya 4 huruf dia. D-O-S-A. Bukan dosa ya. Kadang-kadang iya Pak, itu dosa itu singkatan daripada dosa itu. Bukan. Dosa itu adalah pelanggaran. Dosa itu adalah ketidaktaatan. Dosa itu adalah yaitu tidak melakukan firman Allah. Tidak menuruti hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Itu adalah dosa. Pertanyaannya, hari keberapa? Hukum keberapa? Namanya hari Sabat. Yang sudah pintar tentang hukum. Baca dulu keluar. Mari kita lihat. Keluaran 20 silakan. Ayat yang ke-8. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat sama dengan datang beribadah. Haleluya. Haleluya. Itu adalah hukum Tuhan. Lalu ketika seseorang tidak melakukan hukum Tuhan, melanggar hukum Allah, berarti sama dengan sudah berbuat. Berarti kalau saudara tidak beribadah, halo, kalau kita tidak beribadah, Dosa. dan yang sering merintangi manusia hari-hari ini adalah dosa tidak beribadah. Oke, kalau dosa mencuri, kamu mencuri lagi dia Pak. Wah, kenapa? Udah banyak yang suaminya, apa dia mencuri? Oke, apa-apa. Ya. Enggak berburu dia Pak, sudah orang baik dia. Ya. Baguslah. Tapi nggak mau beribadah, sama saja. Makanya nanti kadang-kadang dalam pengadilan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan dalam pengadilan, lalu kita tuntut Tuhan, apa dosaku sehingga aku tidak masuk surga? Ketika Tuhan berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu Tuhan berkata, dosamu adalah memang kamu anggap itu ringan, tapi dosamu adalah tidak beribadah. Yang sama nilai dosanya dengan mencuri, sama nilai dosanya dengan membunuh, sama nilai dosanya dengan berzina. Maka tidak heran Alkitab berkata dalam Perjanjian Baru, dia berkata jangan kita mentang perbuatan. Amin. Haleluya. Sebab dalam ibadah itu sebenarnya kita ibadah. Kita saja yang kadang-kadang merasa bahwa ibadah itu membosankan karena memang hatimu tidak ramah pada firman Allah. Makanya engkau menganggap ibadah itu adalah membosankan. Tapi saya yakin di sini tidak seperti itu. Mereka tidak bosan kalau Bapak khotbah 3 jam. Lalu tips apa yang kita lakukan? Maju sedikit. Ya. Tips yang kita lakukan adalah 1, selalu siap untuk berlari.
Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Filipi. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Silakan. Firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Iya. atau telah sempurna, Teruskan. melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya terus. Kalau aku dapat juga menangkapnya, Kalau aku dapat juga menangkap. Terus. karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, Ya. aku sendiri tidak menganggap Ya. bahwa aku telah menangkapnya. Teruskan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Terus. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Terus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Terus. yaitu panggilan surgawi Iya. dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi merintangi, menghalangi perjalanan iman kita. Maka ayo kita berlari terus. Amin. Fokuskan dirimu untuk berlari. Amin. Sekalipun banyak dalam perjalananmu yang merintangi, yang mencoba menghalangi, jangan lihat masalahnya, tetapi lihat tujuannya. Amin. Amin. Ketika kita hanya fokus pada masalah, maka kita akan tinggal di tengah jalan dan gagal, saudara. Tapi saya katakan kepada saudara hari ini, jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada yang menghalangimu, tapi fokus kepada tujuan hidupmu. Berlari terus. Lupakan apa yang ada di belakang. Lupakan masa lalumu. Amin. Apa artinya, saudara? Silakan catatan saya. Saya sudah lengkap buat itu. Artinya meninggalkan semua beban hidup supaya kita dapat tenang dan fokus untuk berdoa kepada Dia. Amin. Satu Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Ya. supaya kamu dapat berdoa. Mengapa Tuhan anjurkan kita untuk memiliki ketenangan hati supaya kita dapat berdoa? Kalau sudah terganggu pikiran kita, tidak bisa berdoa. Susah seseorang berdoa kalau sudah terganggu pikiran. Makanya jangan mau terganggu pikiran. Amin. Amin. Pengertian berikutnya adalah melupakan masa lalu, terutama hal-hal yang buruk. Setiap manusia punya masa lalu. Setiap manusia punya masa buruknya. Tetap dengar baik-baik. Hal ini juga yang sering merintangi perjalanan iman kita, yang mencoba menghalangi, yaitu perjuangan kita dalam berkompetisi kepada Tuhan lewat masa lalu kita. Iblis sering mengintimidasi kita, berkata begini, kamu mau berjuang, tapi kamu tahu dulu kamu seperti ini, dulu kamu seperti ini. Iblis sering mengintimidasi kita dengan masa lalu kita. Tapi dengar baik-baik, jangan ingat lagi masa lalu, sebab masa lalu telah ditebus. Jadi itu dia. Masa lalu kita telah ditebus Tuhan. Jangan lagi ingat masa lalu. Saya katakan tadi, saudara, setiap manusia punya masa lalu. Kalau seseorang tidak punya masa lalu, berarti belum lahir. Iya kan? Karena saudara sudah bertahun-tahun di bumi ini, maka saudara punya masa lalu. Ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang sudah umur 50 tahun, ada yang sudah umur 60 tahun, ada juga yang masih 10 tahun, 20 tahun, belasan tahun. Dan setiap manusia punya masa lalu. Seiring berjalan waktu,
Dan masa lalu terutama hal yang buruk jangan diingat. Amin. Haleluya. Sudah mengerti hal demikian. Untuk apa kita mengingat masa lalu yang buruk? Yang membuat kita tidak bersemangat, yang membuat kita kehilangan sukacita, yang membuat kita kehilangan yaitu saudara gairah untuk berlomba dan berpacu lagi, saudara. Seorang olahragawan kalau yang dia ingat terus kekalahannya, maka susah dia untuk bangkit dari kekalahan. Setiap manusia punya kegagalan. Masih ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu dan sampai hari ini masih ada itu di YouTube dengan tema bangkit dari kegagalan. Setiap manusia pernah gagal. Atau pernah enggak? Kita ini enggak pernah gagal. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup? Saya pernah gagal. Khususnya saya gagal sekolah karena bandel. Gagal. Tapi dengar baik-baik. Jangan terpuruk dengan kegagalan. Yang saudara perlu perhatikan, bangkit dan ingat masa depan. Pasti ada harapan dan kita pasti menang. Amin. Kalau hanya saudara ingat, oh tahun ini aku pernah gagal, tahun ini juga aku pernah gagal, tahun ini aku pernah bermasalah ini, tahun ini aku pernah begini. Wah Tuhan, kenapa hidup ini? Tiap tahun aku pernah masalah begini. Wah Tuhan. Nah itu membuat saudara terintimidasi dan akhirnya saudara tidak akan mencapai garis finish. Mari kita mengubah bila masa lalu kita sebagai pembelajaran bagi kita untuk mengubah hidup kita. Dan masa depan yang perlu ditata, perlu dipersiapkan untuk lebih baik lagi. Katakan amin. Haleluya. Maka saudara, jangan ingat masa lalu, tapi tatalah masa depan yang lebih baik. Dengar baik-baik, masa depan kita baik bukan orang lain yang bisa menata. Masa depan kita bisa berubah, bukan orang lain yang mengatur. Masa depan kita bisa lebih baik daripada yang sekarang, bukan orang lain yang membuat, tetapi saudara dan saya, diri kita sendiri. Amin. Kalau mau berubah masa depanmu, mulai dari sekarang, perbaikilah masa depan itu sendiri. Sehingga kita tidak berkata hidup itu ditentukan oleh nasib. Sebab hidup kita tidak tergantung pada nasib. Hidup kita tidak tergantung pada takdir. Tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menentukan hidup kita kuasa Tuhan. Katakan amin. Orang yang suka menoleh ke belakang, orang yang suka mengingat masa lalunya tidak layak begitu. Lukas pasal 9 ayat 62. Makanya jangan ingat-ingat masa lalu. Kalau hanya suka mengingat masa lalu, tidak layak itu di hadapan Tuhan. Silakan. Firman Tuhan, tetapi Yesus berkata, Ya, setiap orang yang siap untuk membaca, ya. tapi menoleh ke belakang, Tetapi menoleh ke belakang, artinya setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya dan berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi masih menoleh ke belakang, artinya masih mau mengingat masa buruknya dan melakukan masa buruknya. Apa kata Tuhan? tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka ketika engkau mengambil keputusan mengikut Tuhan, jangan berbalik lagi ke belakang. Ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk melayani, jangan berbalik lagi ke belakang. Haleluya. Maka saudara, apapun keadaanmu,
Jangan berhenti melayani. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Yang kedua kita lakukan menguasai diri. Poin yang kedua adalah menguasai diri. Menguasai diri sama dengan mengikuti aturan.